Saya kan kaget bang, kok dia lagi gitu kan di belakang saya goyang, saya berhenti. Saya penasaran, saya tengok ada apa. Ya pokoknya cepet-cepet aja pulang katanya. Pulang saya bang, udah bawa motor aja udah gila-gilaan saya. Itu di jalan saya nabrak orang. Bus. Emang tambang kapur, punya nggak ada sungai. Air yang di dalam botol itu bukan air bang, darah merah. Itu si segelnya itu belum dibuka sama sekali. Saya tengok bang di motor, di situ udah mulai saya lemes semua. Si anak yang tadi selama ini ikut sama saya itu nggak ada. Lupalah saya segala-galanya gitu kan. Saya kaget, shock gitu kan. Nggak ingat apa-apa. Jatuh saya motor di situ bang. Buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapang rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana teman-teman puasanya hari ini? Lancar ya? Lancar dong. Bentar lagi kita memasuki Hari Raya Idul Fitri dan alhamdulillah siang ini panas. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita branding syahdu. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Pak, siapa namanya nih Pak? Ahmad Ghazali bang. Biasa dipanggil? Bang Tagor biasa dipanggil. Ahmad Ghazali Tagor? Iya. Oke. Siapa berarti Pak Tagor ya? Iya. Oke. Nah Pak Tagor tinggal di mana kalau boleh tahu? Di Gunung Putri bang. Gunung Putri itu di mana ya? Di daerah Bogor Timur. Bogor Mau arah Cilengsi dia. Oh jalur situ berarti ya? Iya. Oh jauh banget ya. Mungkin di sini ada warga Gunung Putri nih Pak, sapa-sapa nih iya. Pak. Buat warga Gunung Putri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah ini kisah yang mau Pak Tagor ceritain tahun berapa nih Pak di awalnya? Ini kejadiannya tahun kemarin bang, tahun 2024. 2024? Masih anget ya? Iya. Oke siap, kita terima kasih ya Pak Tagor ya nyempetin waktunya nih. Siap Di bang. tengah kesibukannya alhamdulillah siang-siang. Mantep dah mataharinya ya Pak ya. Oke tahan dulu Pak Tagor ya. Siap. Gak usah lama-lama lagi, cari pose depan terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Wah. Gimana nih Pak Tagor, kisah pengalamannya nih Pak? Jadi begini bang, ini kejadian udah tahun kemarin, pada 2024, tepatnya hari Kamis. Itu. Profesi saya ini kan sebagai supplier umpan mancing bang. Setiap hari saya keliling gitu nganpas, masukin umpan itu ke kios mancing bang. Kebanyakan yang saya kirim itu umpan-umpan untuk alam liar bang. Umpan-umpan hidup bang. Dari cacing, dari kroto gitu bang, dari ulet-uletan, ulet cagu gitu bang, kebanyakan itu. Itu ngirimnya ke toko-toko mananya tuh bang? Saya biasa kalau hari-hari biasa nih bang, nggak weekend, saya ngirimnya masih kawasan Gunung Putri sama Bogor bang. Kalau udah masuk weekend, Sabtu sama Minggu, saya biasa keluar bang, keluar kota, ke Cikarang, ke Bekasi, kadang-kadang nyampe ke sini bang, perbatasan Tangerang, sampai Parung lewat dikit lah gitu. Kejadian ini saya alamin pada hari Kamis, ya kan. Seperti biasa, saya jam 10 itu aktivitas mulain. Berangkat saya siap-siap dari rumah, barang saya siapin, barang yang akan saya kirim gitu kan. Jam 10 mulailah saya berangkat bang. Bawa apa nih bang? Kendaraan? Pakai motor bang, semua itu dagangan ada di motor, pakai karung bang. Pakai karung sama bok-bok itu, penuh lah semua itu dagangan bang. Berangkatlah saya tuh bang. Dari rumah sih biasa-biasa aja, nggak ada pirasat apa-apa gitu kan. Udah saya pamit sama istri, berangkat saya. Oke, kalau tahu nih berapa tahun nih Pak? Saya ini udah berjalan 7 tahun bang, kurang lebih 7 tahun saya. Oh, menggeluti usaha itu? Menggeluti usaha itu udah 7 tahun bang. Oke. Saya mulai jalan dari rumah, dari jam 10 tuh berangkat. Dari rumah sih nggak ada pirasat apa-apa, biasa aja gitu kan ya. Saya jalan, saya masukin dari satu toko ini ke toko yang lain gitu kan. Sampailah saya
di daerah Citerep bang. Nah sampai di daerah Citerep, saya itu udah beres, daerah Citerep sama Gunung Putri udah beres bang, udah saya kirim semua. Itu saya mau arah, rencana ini saya mau mancing juga nih. Sehabis ngirim barang dari Citerep ini, rencana saya mau mancing ke Jonggol. Itu daerah. Di jam 11 siang ini saya mau berangkat rencana ke Jonggol, mau mancing juga gitu kan. Saya berangkatlah dari tempat kios saya yang tadi udah saya kirim itu, saya berangkatlah, saya jalan. Sampailah sebang saya ada jembatan bang, saya mau melintasin jembatan punya. Di situ bawahnya itu sungai cukup besar juga lah, aliran sungai Cilengsi itu bang. Jalanlah saya di situ melintasin jembatan itu. Nah dari situ udah mulai ada keanehan bang. Ini sungai, saya ngelihat gitu kan ke bawah sungai itu. Saya lihat kok ini si sungai, biasanya kan sungai itu ngalir dari hulu ke hilir bang, ya kan. Tapi kok yang saya perhatiin ini sungai kok berbalik gitu bang, terbalik dari hilir ke hulu gitu bang, naik gitu si sungai itu. Ya cuman bodo amat, saya nggak peduliin gitu kan. Emang saya niatnya mau usaha, mau jalan gitu kan, sekalian mau mancing, bodo amat gitu kan. Nah jalanlah saya terus melintasin jembatan itu. Nah pas di ujung jembatan itu bang, saya ketemu bang sosok anak muda bang. Ya sebayan umur 25-an lah gitu ya. Dia pakai pakaian lengkap bang, pakaian lengkap mancing. Ya layaknya orang mancing, dia udah pakai seragam mancing biasa bang, jersey mancing gitu kan. Pakai topi, terus pakai alat pancing ini udah lengkap, pakai tas pancing gitu kan. Dia nyetop saya bang, nyetop saya, pak jual umpan ikan ya, umpan mancing gitu kata dia gitu kan. Saya kan kaget ya kan, loh kok ini anak tahu gitu loh. Saya ini bawa umpan mancing gitu kan. Saya mikir lagi, kok anak ini bisa tahu gitu. Saya masih berpikir, yang apa-apa lah gitu kan. Saya minggir bang, saya minggir. Dia nanya sama saya, bawa berapa pak? Banyak kata saya gitu kan, kalau umpan mancing banyak gitu. Saya keluarin lah, mau pesan berapa? Ada 4 kata dia gitu. Ya udah 4. Bayarin lah sama dia bang, kasih saya uang gitu kan sama dia. Udah gitu saya biasalah, saya ngobrol lah selayaknya teman mancing biasa gitu kan, orang yang sama-sama hobi. Ngobrol lah saya di situ sama dia bang, tukar cerita tentang spot-spot mancing. Ceritalah dia di situ, oh bapak seneng mancing ikan tawes ya, kata dia gitu bang. Kalau seneng mancing ikan tawes mah di sini juga banyak pak, kata dia gitu. Banyak, oh iya, bolehlah kita, tapi saya nggak bawa pancingan nih, kata saya gitu kan. Kita lihat spot aja dulu. Oh ya udah pak, oke gitu kan. Ente punya motor nggak? Bawa motor nggak? Gitu kan. Enggak, saya nggak bawa motor. Ya udah bonceng sama saya. Berangkatlah tuh saya bang mau ngeliat spot mancing itu. Nah cuman saya ini sering lewat jalan ini bang. Sering saya lewat jalan ini. Kalau kadang-kadang mau jalan-jalan ke Cuk, saya sering lewat jalan ini sama keluarga. Tapi selama ini saya baru ngalamin ngeliat itu, sungai itu. Sungai yang arusnya terbalik. Nah dari mulain itu naiklah si anak ini bang. Umur berapa kira-kira itu pak? Ya sebaya umur 25-an lah bang. 25. Saya punya anak 25, umur sebayan anak saya lah. Saya makanya paham gitu. Saya tahu ini sebayan anak saya, kata saya gitu. Naiklah dia di motor. Nah dari situ mulai bang, blank aja. Jadi saya tuh udah pikiran tuh benar-benar kosong. Gitu. Jadi saya jalanin motor. Saya tahu di kampung itu, di tempat itu ada kampung bang, banyak perumahan. Orang saya sering lewat situ. Tapi yang saya lihat, yang saya rasakan, gak ada rumah sama sekali. Saya pikir lagi dalam hati itu, loh, saya pikir ini kok di sini kan ada kampung gitu loh. Tapi kemana ini kampungnya? Cuman saya balik lagi tadi, masa bodoh saya memang niatnya mau mancing. Gitu. Oh yaudah, saya jalan tuh bang, ikutin arah yang dia tunjuin gitu. Ini niatnya mancing di kali atau di pemancingan? Mancing di sungai bang. Oh di sungai. Okay. Mancing di alam liar. Iya. Jalan lah saya terus bang, jalan terus. Saya kan lama-lama kan capek juga nih bawa motor. Saya penasaran sama dia, nanya, Kang, ini kalau spotnya masih jauh nggak? Kata saya gitu. Spotnya di mana sih? Oh nggak jauh lagi pak. Nanti kalau udah turunan, ada turunan kita nyampe ke spot. Jadi gitu. Jalan terus, nah sampailah saya di satu bukit bang, di situ saya istirahat, saya ngerasa capek banget gitu kan. Nah kebiasaan saya kalau jalan
ngirim barang, saya udah siapin nih bang di bagasi, makanan, minuman gitu kan. Saya tawarin si anak ini, mau minum nggak? Kata si gitu. Oh enggak pak, bapak aja. Makan? Enggak, bapak aja gitu. Iya. Nah, ya adalah istirahat 15 menit di sana saya. Ya berhubung saya lihat jam, udah mau masuk zuhur bang. Ya kan, udah mau masuk zuhur. Saya balik nanya lagi sama dia, kira-kira spot masih jauh nggak? Ya udah pak, tinggal bentar lagi ada turunan, kita nyampe spot. Jalan lagi lah kita. Tapi itu yang saya rasain, lama banget gak nyampe spot. Lama bener, nggak pernah sampai spot. Wah kata saya udah mulai putus asa gitu kan. Apa saya balik lagi gitu kan? Saya nanya lagi, balik lagi nanya lagi sama dia. Ini kapan sampai spotnya? Kata saya gitu kan. Oh ini pak, bentar lagi turunan. Nggak lama selang habis ngomong begitu 5 menit dia, adalah bang turunan ke bawah. Nah di situ ada sungai bang, sungai besar-besar. Kalau ukuran menurut saya sih sebesar Cisadane kali itu. Mungkin kalau yang tahu Cisadane itu besarnya kayak apa? Iya. Ada 3 tapi bang berjejer. Nah ini pak spotnya tadi gitu kan. Wih mantap kata saya ini. Cuman di sungai kayaknya rasanya nggak ada ini bang, adem aja gitu. Nggak ada rasa apa-apa gitu. Siang hari, siang panas sih saya rasain panas. Tapi adem gitu. Punan padahal nggak terlalu rimbun, tapi adem, ada anyep gitu bang. Nah di situ dah kita mulai rencana mau mancing gitu dia kan. Dan saya pikir lagi, saya lihat jam udah makin siang gitu kan. Sedangkan saya ini rencana mau ke Jonggol, mau terusnya ke Jonggol gitu kan. Ya udahlah, kata saya ini kalau udah tahu spot, kita langsung terusin aja jalan kata saya gitu kan. Saya rencana mau pulang. Nah si Akang ini mau kemana nih? Apa mau pulang? Apa mau ikut saya gitu kan? Ya sekarang gini aja pak, kata dia gitu. Kalau bapak sekarang ke Jonggol mau mancing, ya udah ayo saya ikut, kata dia gitu kan. Oke, kata saya gitu kan. Kalau mau ikut, cuman kata saya mungkin kalau saya mau sambil ngirim bang, gitu kata saya gitu. Biasanya pulang itu hampir tengah malam, mau nanti saya anterin dah nggak apa-apa, kata saya gitu. Kalau memang mau ikut mancing sekalian. Iya. Itu. Ya akhirnya dia ikut bang, ikut jalan terus. Nah. Di gunung ini itu yang setahu saya itu jalan tuh nggak ada yang jalan bagus, semua jalan berbatuan dan juga hutan belantara gitu. Tapi ini yang saya rasain itu jalan tuh coran lurus aja bang, enak aja ngemplong gitu, gimana sih? Ngemplong aja jalan lurus aja. Cuman itu kok nggak pernah sampai ini saya gitu kan, nggak pernah keluar dari orang hutan. Ini masih ikut? Ikut bang. Masih ikut. Dia masih dibonceng. Orang ini masih dibonceng sama saya. Nah, di tengah perjalanan dia begini, Pak, apaan? Kata saya gitu kan. Kalau bapak mau pulang, pulang aja, biarin saya balik lagi. Kata dia gitu. Loh, balik lagi gimana Kang? Kata saya gitu kan. Kan si Akang nggak pakai motor. Ya nggak apa-apa, saya mah jalan juga nggak apa-apa, katanya gitu. Saya mah udah biasa jalan kaki. Orang kalau mancing biasa jalan, kata dia gitu. Ah enggak, kata saya gitu. Saya harus tanggung jawab. Si Akang kan bawa sama saya cari spot. Udah ikut aja. Saya gitu. Ikut lagi lah dia sama saya. Jalan terus di suatu tempat itu udah masuk dalam hutan bang. Saya ngeliat ada satu rumah. Di situ ada ibu-ibu di rumah itu. Dia lagi layaknya ibu-ibu lah biasa, lagi nyapu gitu kan, lagi bersih-bersih. Saya melipir, saya berhenti di situ, saya turun dari motor. Si anak ini duduk di motor bang. Saya nanya sama ibu-ibu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu, punten kata saya gitu kan. Saya mau nanya, kalau jalan tembus ke Sodong yang arah Kelapa Nunggal itu kemana? Sodong, iya. Emang saya dari mana? Dari Citerep Tajo. Oh, kalau ke Sodong mah dari sini sekitar 3 jam lagi. Kata gitu. Lurus aja terus. Nanti yang ada pertigaan ke kanan Jonggol, yang lurus ke Sodong. Kata si ibu gitu. Ya udah tuh saya istirahat duduk sebentar. Si ibu itu nawarin, mau minum nggak Jang katanya. Ah nggak bu, saya mau buru-buru. Emang saya perhatiin rumah itu, kok si ibu sendirian gitu bang, di tengah hutan. Saya aneh gitu kan, cuman masa bodoh lagi lah, saya pikir gitu kan. Udah saya pamit sama si ibu, saya akhirnya, Bu, saya pamit jalan lagi ya. Oh iya dah, katanya kalau nggak mau minum mah, ya udah, saya jalan bang. Saya jalan sekitar 15 meter atau 30 meter lah. Saya penasaran kan sama si ibu itu, kok sendirian di rumah itu kan. Saya lihat di spion bang, nggak ada. Rumah itu nggak ada, rumah si ibu itu bang. Hutan aja, kebun gimana sih? Pohon-pohonan aja. Bangunannya nggak ada? Nggak ada. Saya berhenti, saya penasaran. Bener nggak nih yang saya lihat di spion?
rumah si ibu itu nggak ada. Saya berhenti, saya tengok balik gini, bener nggak ada bang. Bukan di spion aja yang nggak ada, tapi saya balik aja nggak ada. Saya balik badan. Saya kan penasaran, tanya sama si akang yang saya boncengin ini. Kang, tadi kan kita berhenti di rumah si ibu. Iya, kenapa emang Ang? Si akang tadi ngeliat si ibu itu kan ada kan? Ada. Tapi kok sekarang rumahnya nggak ada ya? Saya gitu. Si akang ngeliat ke rumah si ibu. Saya bang lihat. Kata dia gitu bang. Wah, yang benar bang, saya aja nggak ngeliat kok nggak ada rumah si ibu. Kalau kata dia sih dia ngeliat bang. Ada rumah si ibu masih ada. Kata dia gitu. Kata dia, akhirnya dia balik lagi. Mau balikin omongan ke saya. Ya udah bang, kita mau kesini kan niat mau mancing. Udah kita jalan aja lah, nggak usah dipikirin itu mah. Kata dia gitu. Oh iya juga sih, kata saya gitu kan. Akhirnya kita berangkat lagi bang. Berangkat lagi lah kita jalan. Terus jalan. Ini mau jalur ke Jonggol nih? Ini jalur mau keluar Jonggol. Oke. Jalan lagi saya bang. Jalan terus. Itu badan udah kerasa sakitnya kayak apa tahu bang. Di perjalanan itu saya nggak nemu orang sama sekali. Tapi itu jalan bagus coran. Seharusnya jalan yang kayak gitu ada lah orang lewat. Itu jam berapa itu? Itu jam 3-an bang. Jam 3, udah masuk jam 3. Nah, di perjalanan saya masuk kayak cerukan gitu bang. Kalau di bukit, di gunung itu ada cerukan. Turun jalan tuh bang, turun terus. Nah dari situ udah saya ketemu tempat permukiman. Seperti pasar, tapi bukan pasar lah, kecil dia. Saya di situ berhenti, saya lihat. Tapi kok isinya ibu-ibu semua. Perempuan semua bang, di pasar itu. Nggak ada laki-laki. Semua perempuan. Saya sambil duduk, saya perhatiin gini kan. Kok mukanya pada pucat gitu bang. Cuma saya nggak berani nanya. Nggak berani nanya. Saya nggak berani nanya, kata saya dalam hati. Saya nggak mau nanya-nanya. Saya pengen fokus jalan, pulang keluar aja. Gitu kan, ke Jonggol gitu. Saya lanjut jalan lagi bang. Selepas keluar dari pasar itu, lewat dari pasar itu, saya ketemulah sama dua bapak-bapak pemotong kayu bang. Pemotong kayu di hutan. Ketemu sama bapak-bapak itu, saya masih penasaran. Saya nanya lagi sama dia. Pak, punten saya mau numpang nanya. Kata saya gitu. Kalau jalan ke Kelapa Nunggal, keluar Kelapa Nunggal Jonggol, itu masih jauh apa enggak pak? Kemana arahnya? Oh Kelapa Nunggal ya? Iya. Kalau Kelapa Nunggal Kang, masih jauh dari sini, lurus aja terus. Itu estimasi perjalanan 5 jam. Nah saya kan pikir lagi bang. Tadi saya bertanya sama si ibu 3 jam. Di pertengahan jalan tadi ketemu sama si ibu di rumah. Sekarang si bapak ini ngomong, yang padahal saya udah mulai mendekati lokasi keluar gitu bang. Kalau kita pikir-pikir kan ya. Tapi kok ini malah lebih lama. Estimasi perjalanan yang si bapak omongin tadi 5 jam. Sedangkan si ibu bilang 3 jam. Gitu. Saya makin aneh gitu kan. Di situ saya makin bertanya-tanya. Apa sih ini, kata saya gitu kan. Kenapa sih ini gitu kan. Apa yang salah gitu ya kan. Cuman ini balik lagi. Si Aang ini ngomong lagi sama saya. Udah jangan banyak pikiran. Gitu dia. Kita lanjut aja jalan. Jalan lagi lah bang saya. Jalan terus itu kan. Itu perkiraan ya dari tempat pasar tadi kita berjalan hampir ada kali 1 jam. Akhirnya keluar juga lah saya bang dari hutan itu bang. Please saja. Adem bang perasaan teh. Adem. Ya gimana sih, rasa beda lah gitu. Dari keluar hutan sampai ke alam biasa gitu kan. Di hutan kayaknya panas banget tadi gitu kan. Sampailah di situ. Saya ketemu supir beko bang. Di situ kan penambangan ini semen bang. Supir beko sama supir truk gitu kan. Pada lihat saya semua. Saya keluar dari hutan itu. Pada ngeliatin ya ke saya gitu kan. Saya kan memang mau bertanya ke dia. Saya jalan menuju dia bang. Menuju ke dia, ke arah dia. Saya hampirin lah dia. Saya langsung bertanya sama dia bang. Kang punten, kata saya gitu kan. Kalau arah ke Sodong mana ya? Dia jawab. Ke arah Sodong pak? Iya. Ya ke arah Sodong mah kirain paling sejam lagi ke bawah. Gitu. Tapi udah dekat. Jadi gitu. Oh iya. Emang bapak dari mana? Dia nanya. Saya dari Tajur Citerep. Wah masa sih? Kayak gitu. Iya. Gitu. Lah emang bapak mau kemana? Ya saya mah lagi dagang gitu. Saya lagi nganterin dagangan.
sekalian saya ini mau mancing, kata saya gitu, rencana mau mancing. Bapak dari Citerep? Iya. Pak, saya aja ngelihat bapak keluar dari hutan itu udah aneh, kata dia gitu. Iya, iya. Saya selama kerja di sini Pak, saya di tambang ini udah puluhan tahun. Jalan ke sana itu nggak ada Pak. Mobil storingnya punya aja nggak pernah bisa tembus ke sana. Mobil yang 4WD itu Bang, nggak pernah tembus ke sana. Paling bisa-bisa itu kebanyakan cross itu tercross. Karena jalan berundak-undakan batu belah gitu. Apalagi dengan keadaan motor bapak seperti ini, motor matic, kata dia gitu. Ah, masa sih Kang? Orang jalan saya yang rasa ini lurus. Gitu. Enak, saya nyaman-nyaman aja, lurus, nggak ada jalan jelek sama sekali. Wah, si bapak nggak beres nih, kata supir beko itu. Udah duduk dulu Pak, duduk. Duduklah saya. Tanya-tanya gitu kan sama dia. Ya, emang kok bisa sampai ke sini nyasar gitu kan. Ya, yang saya rasain nggak nyasar sih Bang. Enak aja jalan tuh. Normal aja Bang. Di situ udah mulai rame Bang. Setelah ada saya di situ itu orang pada rame. Yang punya warung pun pada nyamperin gitu Bang. Yang punya warung pada nyamperin, teman-teman dia pada nyamperin gitu kan. Kok bisa gitu ada orang keluar dari hutan sedangkan bawa motor ini matic gitu. Ini pada aneh. Akhirnya saya ceritain semua kronologinya sama dia. Tiba-tiba ada temennya yang nyeletuk Bang. Nyeletuk apa? Bang, abang sendiri? Kata temennya begitu. Sendiri gimana sih Kang? Saya berdua. Wah, si abang bener-bener ini gak beres gitu. Gak beres gimana maksudnya? Iya, si abang ini sendiri. Gak sama siapa-siapa. Saya berdua Bang, tuh sama teman saya tuh yang di warung itu. Dia masih duduk di motor Bang. Karena motor saya parkirin di warung. Saya tengok Bang di motor. Di situ udah mulai saya lemes semua. Si anak yang tadi selama ini ikut sama saya itu nggak ada. Wah, gila. Nggak ada Bang. Terus? Ya itu, si anak yang selama ini ikut sama saya itu nggak ada. Saya udah mulai lemes di sini. Wah, saya mulai merinding ya kan. Ya namanya manusia normal kalau lagi gitu ya. Saya mulai merinding. Saya udah nggak karuan lagi gitu ya. Lemes badan. Saya diajaklah ke warung lagi sama si ibu. Ya udah Kang, ayo sini kita minum dulu biar saya Akang tenang gitu kan. Kasihlah saya minum, dibikinin teh manis sama si ibu. Ya memang katanya di hutan itu mah si ibu itu cerita. Ya memang lumayan. Angker kata si ibu itu gitu karena dulu pernah aja mobil storing masuk ke situ Bang, dulu ke situ Bang, hilang gimana? Hilang aja dia storing ke situ Bang, dia kan untuk kontrol bahan bangunan bahan-bahan semen ya, hilang 1 bulan Bang, katanya kata si ibu itu diketemuin setelah 1 bulan, kemudian baru diketemuin itu di situ tuh ya rada wingit lah kalau kata orang Jawa mah, gitu. Rada angker. Nah, setelah itu saya beres dikasih teh manis segala macam sama si ibu itu. Nah pas gitu saya langsung inget Bang, anaknya itu kan tadi ngasih uang ke saya, belanja kan ke saya, dia ngasih uang kalau nggak salah itu 20 ribuan dua. Pas saya ambil uang dari kantong ya nggak ada Bang, nggak ada sama sekali uang dari dia. Waktu pertama saya ngasih itu saya masih sadar mata kepala saya sendiri dia ngasih uang 20 ribuan dua. Tapi begitu saya di situ, saya pengen cek gitu kebenarannya, memang nggak ada itu uang. Dengan orang yang tadi hilang, si Akang yang tadi ikut sama saya itu hilang, termasuk uangnya pun nggak ada Bang. Gitu, nggak ada sama sekali. Udah dari situ saya mulai pikiran saya udah nggak beres. Nah dari situ saya mulain pengen telepon teman saya nih, gitu kan. Nggak nyambung-nyambung Bang. Saya buka HP, saya telepon di situ nggak nyambung-nyambung. Nggak nyambung-nyambung telepon teman saya. Akhirnya ya si abang tukang supir beko ini inisiatif, ya udah Pak, saya antar aja Bapak ke bawah. Dari sini sih nggak jauh ke Sodong, 1 jam. Ya akhirnya ya udahlah Kang, saya takut kenapa-napa lagi di jalan kan Bang ya. Akhirnya saya diputuskan diantar sama supir beko tadi sama temennya berdua. 2 motor saya dikawal. Masuklah saya turun terus ke bawah sampai kampung. Itu jam 5 Bang. Itu kan lumayan perjalanan Bang ya, udah termasuk lama lah gitu kan.
Itu yang saya tahu, itu perjalanan kalau normal Bang, dari Citerep aja ke Jonggol, itu 1 jam paling Bang. Oh, iya deket ya. Iya dekat gitu loh, deket Bang. Iya, iya. Tapi ini saya udah makan waktu hampir setengah hari lah. Oh. Dari jam 10, sekarang udah masuk jam 5 Bang. Iya, iya. Gitu. Nah akhirnya saya istirahat lah di situ Bang. Nah si abang beko ini, supir beko ini, Pak udah sampai Sodong nih ya, saya tinggal, mudah-mudahan gak ada apa-apa lagi, dia gitu. Oh iya Kang, terima kasih atur nuhun, kata saya gitu kan, udah dianterin ya, nanti tinggal lurus aja Bapak nyampe pemandian Sodong, kata dia gitu. Oh iya udah terima kasih. Saya duduklah di warung situ di rumah, di situ ada warung gitu kan, duduk di situ. Saya masih di benak saya masih bertanya-tanya, kan. Akhirnya saya nanya lah sama yang punya warung. Saya nanya tentang hal yang saya alamin tadi di hutan. Oke. Iya, saya nanya sama si ibu yang punya warung, Bu, kalau di atas itu ada sungai nggak? Oh, di atas Kang, iya. Ya kagak ada lah, di atas kan Gunung Karang. Nggak ada sungai. Yang bener Bu, nggak ada. Itu semua Gunung Karang Kang, di atas mah gunung. Sungai ada juga kan di Sungai Cilengsi, bukan di sini. Waduh, kata saya, ih bener-bener nggak beres. 3 sungai tadi yang saya lihat tuh sungai apa? Yang waktu saya tadi nyari spot, saya lihat ada 3 sungai besar. Sungai itu sungai apa gitu kan? Terus si ibu nanya lagi Bang, emang kamu ngeliat apa di atas? Katanya gitu kan. Tadi saya Bu dari Citerep. Saya dari Citerep jalan ke sini Bu. Saya ini mau niat mancing gitu kan. Saya sama teman tadi berdua gitu kan. Nah di perjalanan itu saya ngeliat ada sungai Bu di atas itu. Sungai gede-gede ada 3 gitu. Ya si ibu itu bengong kan Bang. Ah si Ujang mengelantur. Ya gitu. Nggak ada Jang. Ibu ini di sini dari kecil. Nggak ada sungai di atas mah. Ada juga Sungai Cilengsi, bukan di sini. Di atas tuh emang tambang kapur. Punya. Nggak ada sungai. Wah dari situ Bang, saya udah benar-benar kalut pikiran. Saya minta telepon ke teman saya minta dijemput di situ Bang. Kebenaran saya punya teman di situ, daerah Sodong. Dia punya pemancingan juga. Nah, akhirnya saya dijemput teman-teman Bang. Emang lu di mana? Kata dia gitu kan. Saya di pemandian Sodong. Oh yaudah ntar gua ke situ. Dijemputlah saya sama teman Bang. Jemput teman-teman, dibawa ke tempat dia. Ya, tempat dia pemancingan. Nah, saya sempat mancing Bang di situ. Oke. Mancing lah saya di situ. Mancing, saya nggak cerita sama teman saya tuh, nggak cerita apa-apalah. Di situ saya mancing beres. Nah, teman saya tuh beliin air Bang. Air aqua 2 botol aqua yang gede itu. Yang satu saya minum, yang satu saya taruh bagasi motor. Setelah beres mancing, saya pamit lah. Sedangkan waktu udah mau maghrib Bang, sekitar jam 6 kurang lah gitu ya, mau maghrib. Saya pamit sama teman saya nih Bang, gue balik dulu ya. Oh ya udah, gue nggak bisa nganter tadi gitu. Yaudah gue balik. Wah, saya balik lah dari teman saya. Dari yang teman saya ketemu teman saya ini ke rumah saya itu perjalanan ya sekitar 45 menit. Jalan lah saya pulang. Nyampe lah Bang, saya di perumahan Bang. Perumahan itu sekitar setengah 7 atau jam 7 lah Bang. Oh, udah gelap berarti. Udah gelap Bang. Pokoknya maghrib itu udah beres gitu kan. Di ini jalan jelek Bang. Jalan jelek berlobang sama tanggul gede gitu kan. Pas ada ketemu polisi tidur, tanggul itu gede, motor saya berhentiin ngerem. Saya nggak sengaja lihat spion. Yang bikin saya shock itu si Akang yang tadi ikut sama saya, yang beli umpan saya itu ada lagi Bang. Ikut lagi sama saya di motor. Si Akang yang tadi beli umpan sama saya itu. Disitulah saya mulain Bang. Mata gelap, udah lupa lah saya segala-galanya gitu kan. Saya kaget, shock gitu kan. Nggak ingat apa-apa. Jatuh saya motor di situ Bang. Buah. Mungkin ada yang orang ini kali ya lewat, banyak yang lewat gitu. Saya dibangunin. Pak kenapa gitu kan. Saya bangun. Astagfirullah, kata saya, ini kok saya kenapa ya? Ya ini Bapak tiduran di jalan. Ya gitu. Saya tiduran di jalan, iya.
Oh, saya balik lagi. Oh iya, saya tuh tadi inget itu gitu. Bapak enggak apa-apa, enggak. Yaudah, saya dibawain air sama orang dari motor itu. Udah minum dulu Pak, kasih minum. Bapak sekarang gini aja lah, kayaknya Bapak udah nggak beres nih katanya. Bapak sakit apa gimana? Enggak Kang, saya nggak sakit, cuma pada lemes aja badan. Gitu. Bapak puasa? Enggak. Ya udah Pak, saya anterin aja. Saya juga memang searah sama Bapak, gitu kan. Saya mau ke arah ke Citerep. Oh ya udah, saya dianterin Bang, pulang ke rumah. Nyampe rumah, oh kan semua pada bengong Bang. Kenapa kok dianterin gitu, di payang-payang gitu kan sama orang. Ya cerita nih si bapaknya pingsan tadi di jalan katanya gitu. Ya akhirnya kan pihak keluarga pada kaget Bang. Pingsan kenapa gitu kan. Ya udah kata saya, yang penting saya masuk aja dulu ke rumah. Nanti ceritanya dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, istri saya bikinin air, saya dikasih minum. Si yang nganterin tadi pamit, Pak saya pamit ya pulang, udah nyampe rumah. Oh iya Bang, makasih kata saya gitu kan. Iya. Pamitlah si abang itu. Nah, begitu saya masuk Bang ke rumah, si anak ini udah diri di depan rumah Bang, depan pintu saya. Dengan pakaian lengkap yang tadi saya temuin pertama, nggak beda sama sekali. Tapi dengan wajahnya yang sama, datar, pucat. Ada udah diri Bang di depan pintu saya itu ada. Kata saya, astagfirullahaladzim, udah ada lagi nih anak tadi. Kok dia bisa muncul lagi gitu kan. Cuman udahlah gitu kan. Nggak saya hiraukan, akhirnya saya masuk aja ke dalam. Ya karena saya tahu nih orang udah nggak beres gitu loh. Orang ini udah nggak beres. Karena saya tahu orang ini udah nggak beres. Walaupun dia udah ada di rumah saya ngelihat dia, tapi saya tahu ini orang udah nggak beres. Gitu. Akhirnya saya masuk ke dalam rumah. Udah saya istirahat Bang. Saya istirahat. Menjelang malam Bang, adalah jam 10, jam 11. Saya biasa kalau malam tuh nongkrong Bang sama teman-teman gitu, dekat rumah gitu kan, sama teman-teman mancing juga. Termasuk si teman tadi yang saya singgahin, yang punya pemancingan tadi. Dia suka ikut nongkrong di situ. Saya berangkatlah nongkrong Bang. Nah, tadi kan saya pulang kan bawa air mineral Bang. 2 botol. Si air mineral ini belum saya buka Bang, yang satu yang di bagasi mah saya taruh di kulkas. Nah, saya berangkat nongkrong sama teman-teman. Nah, sampai lokasi tempat nongkrong, teman-teman udah ngomong begini Bang. Itu siapa? Begitu Bang. Siapa gimana? Kata saya gitu kan. Itu lu teman. Siapa? Ih lu gila, gue sendiri. Gitu kan. Berdua lu itu katanya. Atau teman gitu Bang. Ajak duduk dulu lah. Jadi gitu. Wah, saya akan sampai gini ke teman. Lu jangan macam-macam ya. Gue sendiri. Saya gitu Bang. Berdua lu, demi Allah gue lu berdua. Udah mulai tuh merinding semua Bang. Badan tuh gak karuan. Wah, pokoknya gak karuan lah gitu kan. Nah, temen tuh nggak ada yang berani ngedekat ke saya Bang. Nggak ada sama sekali yang berani ngedekat. Selama saya di situ, biasa kita kalau ngobrol gitu kan ya, deket-deketan ngopi bareng. Kagak ada yang berani ngedeketin saya. Semua ngejauh ngobrolnya. Karena ngerasa saya kayak diasingin gitu kan. Loh kok kenapa sih pada ngejauhin saya gitu kan. Nah, WA berbunyi Bang, HP saya berbunyi. Ternyata istri saya telepon. Pak pulang dulu. Kata istri saya gitu kan. Ada apa? Ya pokoknya pulang aja dulu. Pulang lah Bang saya ke rumah. Sampai rumah. Ada apa sih? Kata saya gitu kan, tanya sama istri saya. Ini Pak, tadi kan Bapak tadi bawa air katanya gitu kan dari pulang mancing. Iya. Tapi kok air ada kertasnya sih dalam? Kata istri saya begitu Bang. Kertas gimana sih maksudnya? Itu kan air baru. Iya ada kertasnya. Kata istri saya gitu. Coba lihat. Saya ambil dari kulkas, dibuka, dibolak, dibalik sama saya. Iya benar, itu ada kertas Bang. Kertas apa? Kertas putih Bang, seginilah, ukuran seginilah. Nah saya bolak-balik kan penasaran, nih kertas apa sih katanya gitu kan, saya bolak-balik. Ternyata di situ ada nama Bang. Di dalam kertas itu ada nama. Di situ saya baca, ini nama siapa sih, saya bolak-balik. Namanya Ahmad Syakir Bang. Ahmad Syakir gitu kan. Wah kata saya langsung berpikir, apa ini nama anak tadi gitu. Oh yang dikali tadi. Yang beli umpan sama saya tadi, yang dikali tadi.
apa ini nama anak yang tadi gitu kan. Saya mulai di situ udah banyak pertanyaan di pikiran saya ini, gitu bang. Ini hubungannya apa sih sama saya, gitu kan bang. Saya ini kan hanya pedagang biasa, ini kita, kok sampai segininya, gitu kan. Akhirnya setelah itu saya tidur bang. Itu udah lewat dini hari, jam 2 lewat lah. Itu jam 2 lewat saya tidur. Nah si anak ini datang lagi bang, dalam mimpi saya. Cuman lewat mimpi datangnya bang. Pak, makasih ya. Tadi udah nemenin saya pas nyari spot bareng. Lain waktu nanti main aja ke rumah saya. Udah ngomong gitu doang. Makasih pak. Udah pergi lagi tuh anak. Saya bukannya takut, tapi saya yang merasa sedih bang. Kayak ngerasa deket buat sama anak itu. Benar. Saya kayak ngerasa deket banget, gimana sih? Kayak ngerasa kayak ke anak sendiri bang. Apalagi saya punya anak sebayaan dia. Dia datang di mimpi itu. Subuh lah bang, kedengar ajar subuh saya bangun lah. Karena memang tidur saya nggak normal gitu kan, sebentar aja. Masih campur pikiran yang nggak beres itu kan. Badan ini kerasa meriang bang. Kena air buat mandi wudhu aja itu, mandi sama wudhu aja udah nggak sanggup saya. Dingin gitu. Badan itu dingin terus. Nah dari situlah mulai saya, satu hari itu saya nggak enak badan bang. Muntah-muntah terus badan. Sama istri dikasih apapun itu nolak. Keluar lagi bang. Si badan itu nolak terus. Ya akhirnya istri inisiatif untuk nyari orang pinter bang. Ya ustadz lah gitu, daerah situ ada. Datanglah diobatin saya bang sama dia. Itu sama ustadz ini. Ya saya ceritain lah kronologi saya bang. Dari pertama sampai akhir sama ustadz ini. Terus kata ustadz ini, air yang tadi dibawa mana? Gitu. Ada pak ustadz di kulkas. Ya udah, saya bawa pulang. Ya udah, dibawa pulang lah air itu sama ustadz. Nah seperti biasa bang, setiap hari rutinitas saya rencana mau nganpas lagi. Tapi berhubung badan saya nggak beres gitu kan, akhirnya saya gitu lagi lah. Apa? Dia meriang, meriang. Tidur lagi di rumah seharian. Teleponlah Pak Ustadz, suruh ke rumah. Itu mau masuk zuhur, jam 12. Teleponlah Pak Ustadz. Bang, kesini bang ke rumah. Ada apa Pak Ustadz? Ya ke rumah aja. Saya datang ke rumah Ustadz. Dia ngunjukkan air tadi udah jadi darah bang. Maksudnya gimana nih? Air yang di dalam botol itu bukan air bang. Darah merah. Itu si segelnya itu belum dibuka sama sekali. Ustadz itu ngunjukin sama saya bang. Nih kalau gua ngomong bohong kata dia gitu. Ini segelnya tuh. Tapi ini isinya nih kayak gini. Darah. Saya penasaran ya. Pak Ustadz saksinya ya. Kita buka. Ini air beneran apaan nih? Kita buka. Pas saya cium bener. Darah isinya bang. Wah itu saya bukan main. Muntah-muntah terus bang. Muntah-muntah terus saya itu. Sampai bener-bener isi perut saya ini udah kayak apa tahu kayak dikocok-kocok. Muntah-muntah terus gitu kan. Nah saya suruh tiduran sama Pak Ustadz itu. Udah lu tiduran dulu. Saya tiduran. Nah ternyata bang, saya ini dari sono diikutin bukan sama anak itu aja. Apa aja itu kata Ustadz? Itu ada sosok tinggi besar bang. Tinggi besar. Itu kalau mau diukur gitu, itu kepalanya aja nggak kelihatan. Kata Ustadz itu. Jadi lu tuh ini diikutin tuh bukan sama anak ini aja. Jadi anak ini memang ada. Dia ini ada gitu. Tapi di balik dia ini ada sosok lebih ini lagi. Yang ngikutin dia gitu bang. Tinggi gede, hitam kata Ustadz itu kan. Dia masih ngikutin lu. Di rumah. Saya kan takut bang. Saya kan takut ya kan. Akhirnya saya bicara sama Ustadz ini, saya ngomong, Ustadz kalau bisa jangan sampai kejadian apa-apalah. Sama saya, sama anak saya, sama keluarga saya. Kalau memang pengalaman ini ada, ya udah cukup saya aja yang ngalamin. Jangan sama keluarga saya, anak istri saya. Saya takut bang.
gitu kan. Oh ya udah, insya Allah enggak, kata Ustadz gitu. Iya Pak Ustadz, saya mohonlah jangan sampai kejadian ini dialami sama anak istri saya, apalagi hal yang enggak gitu kan. Ya udah sekarang gini aja, lu pulang, kata Ustadz gitu. Udah saya pulang bang, pulang, saya nyampe rumah, dikasih air sama dia bang, udah diinin lah sama dia gitu ya, dikasih syariat sama dia. Masuk ke malam itu udah mulai lagi bang. Kenapa tuh? Beda lagi bang, itu udah mulai malam tuh. Saya udah mulai kelimpungan lagi badan. Ini perut kayak dikocok-kocok. Pokoknya selepas maghrib aja. Begitu selepas maghrib, masuk malam nih. Badan itu udah kayak apa tahu bang. Dikocok-kocok perut, kayak mual aja. Bau amis tuh di rumah saya bang. Kerasa banget. Pokoknya rumah itu dari pintu depan sampai pintu belakang. Bau amis aja udah semua. Terus ini perut mualnya luar biasa. Tapi saya tanya sama istri, sama anak, enggak. Dia enggak nyium bang. Di rumah itu enggak nyium dia bau amis atau bau apa gitu, enggak. Biasa aja. Cuman saya aja yang ngalamin. Gitu. Kata saya, ini bener-bener bau amis, mencolok banget gitu kan. Nah akhirnya setelah itu datanglah Pak Ustadz, saya hubungin lagi kan. Saya takut gitu kan, di rumah saya kok ini bau banget amis Pak Ustadz. Datang lagi Ustadz akhirnya ke rumah saya. Ustadz bilang, sekarang gini katanya, anak istri kamu, anak istri lu nih, udah fungsiin dulu ke rumah kakak lu. Lu di sini sendiri sama gua, berdua. Iya. Tuh. Akhirnya saya berdua bang sama Ustadz sampai pagi saya di situ. Itu lewat dari tengah malam itu jam 2 jam 3 luar biasa bang yang datang. Jam 10 malam saya sama Pak Ustadz ini di ruang tamu kan, saya lagi ngobrol. Nah, tiba-tiba itu bang dari atas genteng, itu genteng kayak digini dong. Genteng rumah saya kan masih atapnya masih genteng bang. Kayak ada yang ngangkat. Gitu. Tapi saya lihat nggak ada bang. Ke atas nggak ada. Kata Ustadz, lu jangan, kalau ada suara apapun, lu jangan tengok ke suara itu berasal. Kata dia gitu. Dari kamar mandi bang, pintu kayak ada yang nonjok, tur gitu bang. Dari kamar mandi, tur gitu. Ya saya refleks bang, nggak dengar omongan Ustadz tadi, saya tengok kan. Astagfirullahaladzim bang. Itu sosok yang dibilang Ustadz tadi ada bang. Yang mana? Yang panjang hitam tinggi nggak ada lehernya itu, yang kagak kelihatan palanya itu ada. Gila. Di kamar mandi cuman kakinya aja lagi begini aja nih. Cuman begitu aja. Saya langsung di situ teriak-teriak sama Ustadz. Ustadz, ya Allah Pak Ustadz tolongin saya. Ya Ustadz itu ngomongin saya. Gua bilang apa? Kalau ada suara yang nggak enak, jangan dilihat, jangan lu tengok. Ya ini lu hasilnya. Ya udah lu sini lagi. Ya akhirnya saya dibalut semua sama Ustadz bang. Dia pakai kain putih bang, badan saya. Dibalut semua pakai kain putih, diikat begini bang. Saya diikat sama Ustadz. Termasuk kepala saya diikat. Iya. Saya lagi disyariatin sama dia gitu, biar supaya kalau ada suara yang macam-macam saya nggak nengok. Badan sama saya begini nih sama Ustadz. Ya udah, lu tiduran lagi. Tiduran lagi, saya disyariatin lagi sama Ustadz. Iya. Gue badan udah mulai enak bang, udah mulai tenang, ya kan. Nah setelah berselang ada 3 jam lah ya gitu kan. Itu udah mulai lagi bang. Ada lagi itu suara-suara aneh. Dari kamar mandi, dari atas genteng ada lagi. Suara apa di kamar mandi? Suara orang mukul pintu lagi. Sama persis kayak pertama. Jeger itu. Pintu kamar mandi itu ditonjokin aja. Jeger. Atas genteng sama kayak dibalik ini. Prak gitu. Saking kagak tahan ya bang saya. Maaf ya. Saya kencing di celana. Saking kagak tahan, saking takut. Manusiawi lah bang, kalau begitu kita takut. Terus si Ustadz itu posisi gimana pas ada suara itu? Ustadz itu masih berzikir bang. Masih di depan saya dia. Saya kan posisi diikat sama dia begini ya. Si Ustadz itu di depan saya gitu. Ya masih zikir. Ustadz itu mah nggak ngeluarin suara sama sekali, cuma zikir aja gitu kan. Nah akhirnya dia ngambil botol sama dia yang ada airnya gitu kan. Botol aqua yang ada airnya. Saya borong di kamar mandi sama dia. Disiram kamar mandi, udah beres. Yang di atas genteng pun sama dia disiram. Alhamdulillah bang, memang adem sampai pagi. Badan pun alhamdulillahnya udah mulai enakan, kerasan. Nah, saya kan penasaran bang ya, yang selama ini yang saya jalanin
ini kejadian ini kok menurut saya aneh banget, banyak kejanggalan gitu kan. Saya penasaran, apa sih penyebabnya? Saya ngobrol sama teman saya nih. Ngobrol sama teman saya. Kata teman saya dikasih saran sama teman saya. Coba aja lah, lu cek katanya ke tempat lu pertama ketemu dia. Ketemu si orang yang tadi nih bang. Yang orang beli umpan ke saya itu, si anak muda itu. Di daerah situ pernah ada hal-hal yang aneh enggak gitu. Hal kejadian-kejadian yang mungkin miris atau gimana, kejadian tragis gitu. Barangkali ini mah kata teman saya gitu. Siapa tahu ini ada kejadian-kejadian yang tragis atau gimana. Oh iya juga menurut saya gitu kan. Saya ngobrol lah sama Ustadz juga. Saya minta pendapat gimana. Kata Ustadz, ya udah nggak apa-apa. Cuman lu berangkat jalan sendiri. Ayo gua temenin. Oh dia ikut? Ikut bang. Ikut bang gitu bang. Di situ Ustadz nyaranin kita berangkat 1 Muharram aja. Jangan sekarang. 1 Muharram berarti kalau di Indonesia malam 1 Syuro ya? Malam 1 Syuro. Oke. Malam 1 Syuro aja 1 Muharram kata dia gitu. Karena lebih enak, lebih gampang berinteraksi kalau memang bener-bener dia. Kata dia gitu. Ya udah Pak Ustadz gitu kan. Nah, kan lama bang, saya nungguin 1 Syuro itu lama bang. Sekarang saya berapa bulan tuh selisihnya bang? Selisihnya 4 bulan bang. Oh 4 bulan. Oke. Ke malam 1 Syuro itu selisihnya 4 bulan. Saya tanpa sepengetahuan Ustadz, saya nekat bang, berangkat ke sana, pengen cari tahu gitu kan sebabnya, bareng teman saya, teman mancing. Tanpa sepengetahuan Ustadz, tanpa didampingi Ustadz bang. Berangkatlah saya itu bang. Pergi habis maghrib bang, saya dari rumah. Pergi habis maghrib dari rumah, saya berangkat ke tempat yang tadi ketemu si anak itu, ke daerah Citerep. Dari rumah saya ke Citerep perjalanan sejam. Deket ya? Dekat. Jalanlah saya berdua teman saya. Itu boncengan bang. Nah, di pertigaan Citerep mau ke arah, saya tengok itu di spion, kenapa bukan teman saya, dia lagi yang dibonceng. Si anak yang pertama lagi. Saya kan kaget bang. Kok dia lagi gitu kan di belakang saya. Saya goyang, saya berhenti. Saya penasaran, saya tengok. Lah teman saya bang. Bukan si anak yang itu, bukan. Lah teman saya bener. Tapi tadi di spion dia. Jelas banget mukanya bang. Jelas banget muka dia bang di spion itu. Tapi begitu saya berhenti, saya kaget, spontan saya lihat ke belakang, ya bener teman saya. Teman saya sampai, lu kenapa bawa motor? Gitu. Cuman saya nggak cerita sama dia. Enggak, gua ngantuk. Saya gitu. Dia jalan lagi saya tuh bang, jalan. Sampailah saya di kampung itu, kampung. Nah, begitu saya sampai kampung yang saya alamin kemarin, nggak ada kampung, ya bener emang kampung. Banyak rumah. Saya di situ banyak rumah lah ya. Saya namu ke rumah salah satu penduduk, ke situ saya nanya, Bu, permisi, kenapa? Kalau di sini RT RW-nya mana ya? Saya gitu kan. Oh ada tuh di sebelah atas tadi gitu. Tonggo kata orang Sunda gitu. Ya udah Bu, saya anterin dah Bu. Kamu Ujang dari mana? Saya dari Gunung Putri. Oh ya udah nanti dianterin nih sama si AA, ada anaknya tuh. Saya dianterin bang ke rumah RT. Saya dianterin ke rumah RT. Saya udah ketemu RT, saya banyak nanya tentang yang saya alamin ke RT gitu kan. Saya nanya ke RT di situ, Pak, permisi. Kalau di sini ada pernah kejadian yang aneh nggak gitu, kata saya gitu. Atau kejadian tragis, kecelakaan atau gimana, kata saya gitu. Lah emang kenapa Kang, gitu kan kata RT gitu. Gini Pak, saya pernah ketemu anak Pak, sebaya anak saya di sini kira-kira umur 25 tahun lah gitu kan. Dia selalu ngikutin saya Pak. Sampai sekarang, kalau saya ceritain mungkin Bapak nggak percaya. Kata saya gitu kan. Emang kenapa? Iya, ada nggak kejadian yang tragis atau kecelakaan? Dulu, sebelum saya jadi RT, itu pernah ada. Itu kejadiannya tahun 97. Wah, lama banget ya. Ada. Satu keluarga di situ Bang. Satu keluarga. Mancing di situ Bang. Dia, adiknya, sama bapaknya. Itu kebawa banjir Bang. Kebawa banjir bandang. Itu memang di sungai di situ kalau udah banjir luar biasa. Kebawa banjir. Tadi gitu. Yang dua bapaknya sama adiknya ini ketemu.
yang satu ini nggak ketemu. Oh, tapi bapak sama adiknya ini ketemu hidup? Udah jadi meninggal. Itu dari tempat kejadian kata dia juga ke bawah anyutnya ya udah radius ratusan kilometer, udah jauh. Sampai di hilir banget. Itu udah ketemu sama tim SAR itu gitu. Nah, yang satu ini nggak ketemu. Saya kan penasaran. Yang satu ini namanya siapa, Pak? Nah, gitu. Ahmad Syakir. Des aja, Bang. Saya ingat kertas yang tadi di botol atas nama Ahmad Syakir. Yang saya lihat di dalam kulkas itu, yang botol aqua itu, yang di dalam kertas itu ada nama, itu namanya jelas Ahmad Syakir. Saya tanya benar, Bang. Pernah ada kejadian satu keluarga nih, bapak sama 2 anak lagi mancing di situ ke bawah kanyut banjir. Kata saya pantesan, kata saya gitu kan. Cuman saya balik lagi mikir, Bang, kenapa kok bisa larinya ke saya gitu kan? Apa hubungannya sama saya? Saya tanya lagi sama Pak RT. Pak RT, ini aslinya orang mana sih? Kata saya gitu kan. Aslinya orang Garut. Cuman dia merantau di sini udah lama bapaknya. Jadi dia dari kecil udah di sini sama orang tuanya gitu, sama bapaknya. Oh, pantesan, kata saya gitu kan. Ya udah Pak RT, makasih, saya cuman pengen nanya itu aja. Emang ada apa sih, kata Pak RT gitu kan? Penasaran? Enggak Pak RT. Ya kalau diceritain panjang lah, kata saya gitu kan. Oh, ya udah dah. Ya udah, memang kabarnya cuma itu aja yang saya tahu. Ya udah. Berarti Pak Tagor nggak cerita ke Pak RT kalau bapak tuh kayak diteror? Enggak, saya nggak cerita, belum. Belum cerita, karena saya tuh 2 balik ke situ, Bang. Iya. Nah, ya udah saya pamit sama Pak RT. Pulang, Bang. Saya pulang, sama teman saya pulang. Nah, dari rumah itu saya udah mau masuk subuh lah. Karena lama di situ kan saya ya, di rumah Pak RT. Iya. Udah masuk subuh, sampai rumah, udah ada lagi aja dia itu di depan pintu. Si anak yang tadi dengan pakaian yang masih itu juga. Ada lagi aja, Bang, di situ depan pintu. Tapi sekarang nggak sendiri, Bang. Dia berdua. Yang satu agak tua, sebayaan orang tua saya lah, umur 60-an. Dia berdua. Saya kan, kok sekarang berdua? Kata saya gitu kan. Apalagi ini gitu kan. Ya memang saya udah terbiasa, saya masuk aja ke rumah. Masuk ke rumah, saya ngobrol sama istri, saya habis nyari informasi tentang ini gitu. Saya istri, oh yaudah Pak, istirahat aja dulu, istirahat, saya tidur. Nah, besok-besokan bangun pagi, adalah Bang kabar dari tetangga saya. Kemarin jam 12 malam ada yang nyari ke rumah saya. Bapak-bapak dengan 2 anak. Tapi nggak ketemu rumah saya. Dia nanya sama tetangga saya. Jam 12. Nyari alamat katanya. Nanya-nanya, rumah Pak Ahmad Gojali di mana ya? Ya saya kan kaget. Siapa ya? Saya tanya istri saya. Emang ada yang nyari, Bu? Saya gitu kan. Nggak ada. Lagi malam. Nggak ada. Lah, kata saya, siapa ya? Udahlah, kata saya gitu kan. Nah, seperti biasa, Bang. Saya mulai lagi aktivitas ngirim barang. Di perjalanan, telepon sama istri, Bang. Saya ngirim barang, kalau nggak salah hari itu tuh ke daerah Jasinga, Bang. Lewiliang. Kan lumayan jauh, Bang. Dari Gunung Putri ke Jasinga. Tapi istri saya harus buru-buru pulang, Pak. Saya udah makin nggak enak hati, kata saya gitu kan. Makin panik saya. Ada apa? Ya pokoknya cepat-cepat aja pulang, katanya. Pulang saya, Bang. Udah bawa motor aja udah gila-gilaan saya. Itu di jalan saya nabrak orang. Bus saya. Nabrak orang, Bang. Bus gitu. Saya berhenti. Ya emang mungkin Allah masih ngelindungin saya gitu kan. Saya cuman bus gitu aja. Saya tengok orangnya nggak ada. Saya nabrak orang jelas-jelas, Bang. Bus gitu. Saya motor udah gini, udah oleng, saya berhenti, saya tengok.
kemana nih orang yang tadi saya tabrak gitu kan. Udah tuh bang, saya berangkat lagi pulang, sampai rumah, saya nanya sama istri saya, ada apa? Saya gitu kan, ada apa? Ini, tanya gitu, kenapa? Ibu meninggal. Ibu siapa nih? Ibu istri saya, mertua, di Bandung. Iya, iya. Meninggal? Ya innalillahi wa ji'un. Sedangkan nggak ada kabar sakit bang. Nggak ada kabar sakit dari orang tua saya itu. Nggak ada kabar apa-apa. Terakhir teleponan aja minggu kemarin sehat bang. Masih teleponan sama istri saya itu. Sampai saya juga nggak habis pikir apa sih ini gitu kan. Kejadian apa yang nimpa sama diri saya gitu. Ya akhirnya saya berkemas bang. Berkemas, kita pulang kampung ke Bandung. Istri saya orang Bandung bang. Oh itu malam itu juga langsung berangkat? Malam itu juga langsung berangkat. Ditunggu karena Iya, iya. berangkat kita ke sana bang. Sampai sana ya jam 4 subuh lah. Sampai Bandung jam 4 subuh. Karena saya ngerasa lelah banget, gitu kan. Saya sampai rumah itu langsung tidur bang, langsung istirahat. Nah di dalam tidur saya itu, saya mimpi bang, dikasih mimpi saya ketemu si anak itu lagi. Kang, maaf ya, saya nggak bisa jagain si ibu. Lah, kata saya maksudnya apa sih? Maaf, saya nggak bisa ngejagain si ibu. 2 kali dia gitu ngomong bang. Nah kata saya maksudnya apa nih ya? Kenapa kata saya gitu. Ya udah, pokoknya saya maaf aja nggak bisa jagain si ibu. Iya, iya. Itu dalam mimpi bang. Dia datang lagi dalam mimpi. Ya akhirnya ya udahlah. Tidur saya bangun jam 9. Jam 9 udah karena lelah banget gitu kan, bangun kesiangan, bangun jam 9 siang. Ya kan, setelah beres pemakaman, ya saya istirahat 1 hari di rumah. Ya akhirnya saya pulang bang ke Bogor. Ya kan, saya pulang ke Bogor. Nah, biasalah bang, saya udah aktivitas biasa. Pulang di rumah tuh udah ngirim lagi segala macem, ya kan. Nah, nggak lama, menjelang udah hampir 4 bulan bang ya. Itu dari kejadian itu saya udah normal lagi nih bang. Udah normal lagi gitu, udah biasa lagi, saya udah jualan, udah segala macem gitu kan. Udah normal lagi. Udah 4 bulan ke depan, nah Pak Ustadz telepon. Assalamualaikum, salam. Ada apa? Gor, ayo kita ke tempat yang kemarin, katanya gitu kan. Nanti malam kan malam 1 suro, katanya. Sura, kalau orang Sunda sura bang namanya. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Iya Pak Ustadz ya. Saya nggak kerasa ini udah 4 bulan itu saya gitu kan. Ini udah malam 1 sura, iya. Udah siap belum? Kata dia gitu kan. Ya insya Allah Pak Ustadz, saya sih siap lahir batin gitu kan. Ya yuk. Nah, datanglah Pak Ustadz ke rumah. Pakai motor siapa nih? Tadi gitu. Ya udah pakai motor saya aja Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak usah bawa motor. Kita berdua boncengan aja. Berangkatlah saya ke sana bang. Sama Pak Ustadz itu ke sana. Sampai di lokasi kita ke rumah RT lagi. Yang kedua kalinya saya ke rumah RT. Barulah di situ saya ceritain bang ke RT. Kronologi saya pernah ketemu ini gitu. Ya Pak RT itu juga udah nggak kaget saya ceritain. Karena memang udah sering bang. Sering kejadian, sering penampakan kayak gitu bang. Oh. Di sungai itu. Iya, iya, iya. Ya disebutnya apa kalau kata orang mah nembongkan. Kata orang Sunda mah bang gitu. Dia selalu menampakin gitu. Iya, iya. RT udah nggak aneh RT di situ kata dia. Cuman yang saya cari tahu kan bukan itu bang. Yang saya cari tahu itu masalah saya. Iya, iya. Masalah saya. Saya tanya sama Pak RT, ini si Ahmad Syakir nih sekarang rumahnya di mana? Gitu kan. Kalau benar saya pengen ke rumahnya Pak. Kalau benar orang sini. Oh ada, kata dia gitu. Sekarang tinggal ibunya aja. Ya akhirnya saya diantar ke rumah si Syakir ini. Ketemu saya sama ibunya bang.
Saya ketemu sama ibunya, saya bicara banyak, ngobrol gitu kan tentang kejadian saya begini. Ibunya nangis bang, nangis di depan saya ibunya itu. Ya Allah katanya, bener deh katanya. Iya bu, saya ngapain bohong sih, dosa saya gitu kan kalau bohong, apalagi masalah kayak gini. Ya Allah katanya, iya memang katanya si Sakir ini salah satu korban yang nggak ditemuin. Korban dari banjir bandang, dia lagi mancing. Kalau bapaknya sih sama adiknya ketemu. Jadi kalau si Sakir aja yang nggak ketemu sampai sekarang. Kata ibunya gitu. Ya akhirnya ditariklah kesimpulan sama Pak Ustadz. Kalau menurut Pak Ustadz ini sih sepertinya dia minta tolong agar jasadnya diminta diketemuin. Seenggak-enggaknya lokasi di mana dia pernah ini kesangkut atau di mana namanya di sungai, minta dikasih unjuk sama saya gitu bang, kata Pak Ustadz. Memang sih waktu pertama saya diikutin ngikut di bareng sama dia nih, boncengan sama dia, saya itu dibawa ke sungai, memang benar. Cuman sungainya ada 3. Oh yang gede tadi itu ya? Sungai itu yang gede tadi itu. Memang benar. Jadi si Sakir ini masih berharap, kalau menurut Pak Ustadz gitu, jadi berharap dia itu dikuburkan dengan layak. Dia pengen ketemu sama orang tuanya, apalagi sama ibunya gitu. Jadi pengen secara normal, dia pengen diketemuin jasadnya gitu bang, menurut Pak Ustadz sih. Jadi narik kesimpulannya ya setelah itu kan udah beres tuh bang ya udah tau lah kita ya, udah ketahuan asal muasalnya gitu kan. Pokok permasalahannya apa sih yang jadi ganjilan kemarin kejadian saya itu. Ya, akhirnya saya pamit pulang bang, pamit pulang sama Pak RT. Ya saya minta didoain aja biar supaya nggak ada apa-apalah di jalan gitu sama Pak RT. Wah insya Allah lah katanya, apalagi ini udah klarifikasi ke sini. Ade mah niat baik dek, kata Pak RT gitu. Ade mah segini alhamdulillah berniat baik, kata pengen cari tahu gitu kejadian apa. Memang benar kejadiannya seperti itu ada gitu, kata Pak RT. Oh ya udah tuh Pak RT, kata saya mohon pamit aja, berhubung waktu juga udah mulai malam. Ya akhirnya saya pulang bang. Pulang sampai rumah jam 12 malam. Saya masuk ke dalam rumah tidur. Ya itu anak tadi ketemu lagi, cuman bukan dalam mimpi. Bukan dalam mimpi Pak. Ada di rumah, dia datang mampir. Hatur nuhun. Gitu. Hatur nuhun ya katanya. Entos dibereskeun katanya, entos dirapihkeun. Nama Sakir ge geus alhamdulillah geus bisa ketemu ibu, geus bisa panggil emak tadi gitu. Udah alhamdulillah udah bisa ketemu ibu. Iya. Katanya gitu. Gila ya, ngeri. Ternyata mungkin ini sih menurut saya kayaknya dia waktu saya klarifikasi ke rumah ibunya aja, dia ikut bang. Dia karena dia bilang alhamdulillah sekarang saya udah bisa ketemu sama ibu. Ngikut dia dia gitu bang. Gila ya, serem amat ya. Ya mungkin itu aja bang pengalaman saya yang menurut saya nggak bisa saya lupain. Gila. Di tahun 2024 kemarin. Merinding banget bang sampai dari tadi. Gila sih. Iya. Nah nih Pak Tagor, pas Bapak ketemu anak kecil itu ya, anak muda itulah ya, di sungai pertama nih Pak. Bapak kan sempet jalan nih ke beberapa spot ya, nyari mau spot ikan tawes ya. Nah itu kan Bapak interaksi sama dia nih. Itu Bapak sadar gak kalau Bapak tuh lagi, maaf ya, lagi ketemu setan gitu? Enggak bang, enggak sadar sama sekali saya. Enggak sadar? Enggak, karena saya interaksi sama anak muda ini gitu kan. Ya selayaknya manusia biasa sih bang, kalau kata saya. Ya biasa dia ngobrol gitu kan sama kita, curhat masalah spot mancing. Biasa, layaknya manusia biasa. Nggak ada keanehan bang. Biasa aja gitu. Yang saya rasain, ya kita pertama ketemu gitu ya. Nggak ada gelagat dia itu makhluk halus atau gimana. Nggak ada bang. Yang saya rasain, ya dia tuh manusia normal pada umumnya. Ya pemancing yang bawa tas pancing dengan seragam pancing, itu aja menurut saya. Jadi nggak ada kejanggalan kalau itu bukan nggak ada kejanggalan sama sekali. Nah terus kan Bapak kan sempet lewat nih yang masuk hutan terus ketemu ke pertambangan ya gitu itu kan lah yang tadi Bapak ceritain ya. Iya. Nah itu si karyawan itu bilang apa ke Bapak waktu itu? Ya dia bilang cuma gini aja sih, Bapak dari mana gitu kan. Saya dari Citerep.
Maksudnya sempat ditanya gak bapak itu dibawa setan atau gimana gitu? Enggak, saya enggak, dia juga enggak ngomong gitu kan masalah di bawah setan itu, atau enggak ngomong apa-apa. Saya juga enggak ngomong. Saya bilangnya cuma gitu aja, saya ini dari Citerep. Saya ini ngirim barang dan juga saya sekalian kesini tuh mau mancing. Gitu aja saya. Nah, setelah sampai Tajur, ya udah, saya sampai keluar tuh sekarang adanya di sini. Saya bilang begitu. Jadi kayak dibawa ke dimensi Nah, bisa dibilang itu Bang. gitu ya. Nah, dan itu juga si bensin saya aja Bang, segitu lamanya. Kalau normalnya Bang, bensin udah tik-tak gitu ya, pasti habis Bang. Bensin motor dipakai perjalanan dari jam 10 sampai jam 5. Itu keluar hutan sampai jam 5. Ya udah pasti habis Bang. Iya, harus sudah habis. Harus sudah habis. Tapi masih ada. Tapi masih ada, masih jalan. Gila ya. Dan si motor pun mulus aja Bang, motor saya. Ya menurut orang situ, kalau bawa motor kayak gini, sebisa-bisanya lewat tuh motor, hancur. Emang jalan itu seperti apa Bang? Maksudnya kayak apakah cuma satu jalur doang atau emang begini-begini? Apa emang hutan gimana jalannya? Jadi hutan berbukit Bang. Dia undak-undakan begini. Hutan berbukit dia. Jadi dia tuh karang kapur. Oke. Jadi jalannya karang kapur. Kalau dia kehujanan dia basah. Kalau dia kepanasan kemarau dia berdebu. Dan itu bukan jalan umum Bang. Itu biasanya yang masuk ke situ biasanya crosser gitu Bang. Dan pemburu banyakan sih. Berarti bukan jalan umum. Bukan jalan umum, itu pemburu babi biasanya ke situ. Pemburu babi, terus crosser itu lewat situ. Pantas dia kaget. Iya. Gila sih. Nah, terus kan abang sempat muntah-muntah nih sampai keluar darah gitu kan. Dan bapak sempat ini gak ke medis gitu atau ke dokter buat periksa penyakit apa waktu itu? Sempat Bang. Oke. Saya itu 2 kali periksa ke dokter. Pertama saya ke klinik dekat rumah saya periksa, saya cek gitu kan. Normal Bang. Lambung nggak asam lambung. Biasanya kan kalau orang muntah-muntah sering nggak enak badan itu pasti kebanyakan lambung ya Bang. Iya, asam lambung. Tapi ini enggak Bang, normal. Asam lambung saya nggak naik, bagus gitu. Biasa aja. Nah akhirnya, saya masih penasaran, nggak bener kali nih, kurang ini. Nah 2 hari kemudian, saya berobat lagi Bang. Saya masih ngecek lagi. Sama Bang hasilnya. Dokter yang sama atau beda? Beda. Oh beda. Beda. Di klinik yang sebelah. Iya. Beda. Daerah Cibinong. Saya ke situ, ke klinik. Beda. Ya kita doain lah biar almarhum tenang di sana ya Bang ya. Amin Bang. Semoga Iya. bahagialah di sana. Amin Bang. Sana. Amin. Iya. Gila ya, serem banget. Oke, mungkin sekali nih kisah pengalaman yang dia sama Pak Tagor ini bisa kita ambil segi positifnya, bukan jauh-jauh negatifnya. Ya, itulah sebuah hidup ya. Pasti ada cerita dan kali ini Pak Tagor membagikan pengalamannya waktu mancing dan beliau sempet nih ketemu sama sosok dan mungkin dibawa ke alamnya. Ya, antara sadar dan gak sadar sih emang, dan itu sering terjadi. Berinteraksi sama sosok-sosok seperti itu dan berakibatnya merinding syahdu. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tagor, makasih banyak Pak ya. Sama-sama Bang. Mau nanya nih Pak, kalau nanti saya ajak mancing di planet Jupiter mau Pak? Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.